Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggari selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi 2 dan teman-teman kelas B. Pada kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dampak Sistem Bunga vs Bagi Hasil dalam Analisis Biaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Ayu Fitriani dengan akhiranim 007. Yang kedua ada Ahmad Ahsanul Kholikin dengan akhiranim 015. Yang ketiga Nasim Hamid dengan akhiranim 033. Dan saya sendiri Elisa Novia Ananta dengan akhiranim 045. Sebelum kita mengetahui dampak dari sistem bunga dan sistem bagi hasil, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari kedua sistem tersebut. Nah, sistem bunga adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak bank, biasanya terdapat di bank-bank konvensional untuk nasabah yang memiliki pinjaman kepada bank tersebut. Sedangkan sistem bagi hasil atau lebih tepatnya adalah sistem yang membagi keuntungan yang diperoleh bersama dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pembahasan analisis biaya, faktor penggunaan modal sangat menjadi perhatian karena dalam kenyataannya ada beberapa sumber modal yang digunakan oleh produsen. Sedangkan karakter dari biaya modal sangat tergantung dari sumber penggunaan modal tersebut. Seperti penggunaan sumber modal dari sistem bunga maupun dari sistem bagi hasil pasti terdapat perbedaannya. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nasim Hamid. Oke, saya lanjutkan. Sistem bunga, karakteristik dari sistem bunga dan analisis biaya produksi adalah: 1. Adanya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh produsen bersifat tetap. 2. Biaya bunga tersebut maka akan masuk ke dalam biaya tetap atau fixed cost. Yang ketiga yang berarti kemudian akan meningkatkan total biaya. Oke, lanjut. Adanya beban bunga yang harus dibayarkan produsen sebagai biaya tetap pada akhirnya akan meningkatkan biaya total dari TC ke TCI. Naiknya biaya total akan mendorong BEP dari suatu Q1 ke Q2. Grafiknya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dengan adanya beban bunga, besarnya biaya tetap naik. Dengan demikian biaya keseluruhan juga naik. Hal ini menyebabkan Q bergeser dari Q1 ke Q2. Total penerimaan dalam sistem bunga sama sekali tidak terpengaruh atau TR sama dengan TR. Dampak sistem bunga yaitu: 1. Akan menyebabkan krisis keuangan. 2. Terjadinya decoupling antara sektor real dan sektor moneter. Yang ketiga menyebabkan terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ahsanul Kholikin. Sistem bagi hasil. Jika pada sistem bunga biaya total mengalami perubahan, berbeda halnya dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil yang berubah adalah kurva total penerimaan TR. Kurva ini akan bergerak berputar searah jarum jam dengan titik 0 sebagai porosnya. Besar kecilnya putar tersebut tergantung pada nisbah bagi hasil yang disepakati. Kurva TR ini akan berputar sehingga dapat mendekati sumber horizontal. Bagi hasil ekonomi Islam dapat berupa revenue sharing dan profit sharing. Pada sistem revenue sharing, seluruh biaya ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola tidak menanggung biaya produksi. Oleh karena itu, yang dibagi hasilkan adalah penerimaan revenue. Sedangkan pada sistem profit sharing, seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal, sementara pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Oleh karena itu, yang dibagi hasilkan adalah keuntungan.
atau profit. Seterusnya, BEP terjadi ketika kurva TR berpotong dengan kurva TC dalam kurung TR sama dengan TC. Bergesernya kurva total penerimaan dari TR menuju ke TRS, maka titik BEP yang tadinya berada pada Q akan bergeser. Oke, setelahnya sistem revenue sharing memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem bunga. Persamaan terletak pada bergesernya Q ke Q atau ke RS pada posisinya di BEP. Perbedaannya adalah jika pada sistem bunga yang bergerak adalah kurva biaya tetap VC dan kurva biaya total TC. Pada sistem revenue sharing, kurva yang bergeser adalah kurva total penerimaan. Apakah QRS atau QRS atau Q kemudian QRS akan tergantung oleh seberapa besar bunga. Kurva TR ada sistem profit sharing akan berputar dengan poros BEP atau BEP sebagai tanda mulai terjadinya keuntungan. Tingkat produksi sebelum BEP tercapai QPS adalah keadaan di mana total biaya lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan TC TR. Begitupun sebaliknya, putaran TRS akan terjadi hanya berkisar antara kurva TR dengan TC, yaitu ruang yang menggambarkan sebesarnya keuntungan. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Ayu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Nasim Hamid, yaitu untuk lebih memperjelas perbandingan di antara ketiga sistem tersebut akan kita terapkan pada contoh kasus berikut, yaitu kapasitas produksi beras pada lahan seluas 1 hektar adalah 10 ton. Untuk memproduksi beras sebanyak itu diperlukan total biaya tetap sebesar 4 juta dan total biaya variabel 50 juta rupiah. Harga jual beras di pasaran adalah 12.000 per kilo. Dari data di atas akan dibandingkan analisa biaya dengan kondisi A. Sumber modal sendiri, B. Sumber modal dari pinjaman dengan sistem bunga 20%, C. Sumber modal dari pinjaman dengan revenue sharing nisbah 40/60, D. Sumber modal dari pinjaman dengan profit sharing nisbah 90/10. A. Sumber modal sendiri. Dari data sebelumnya dapat diketahui TC sama dengan 10 ton, sama dengan 10 kg. TFC sama dengan 4 juta dan TVC sama dengan 50 juta. Maka AFC sama dengan 5.000 per kilo. P sama dengan 12.000 per kilo. Untuk mencapai BEP, TR sama dengan TC, maka P kali Q sama dengan TFC plus TVC. P kali Q sama dengan TFC plus AFR kali Q dalam kurung. 12.000 dikali Q sama dengan 4 juta ditambah dalam kurung 5.000 dikali Q. 12.000 Q sama dengan 4 juta ditambah 5.000 Q. 7.000 Q sama dengan 4 juta. Q sama dengan 571,43 kg. TR sama dengan TC. 6.857.160 rupiah. Jadi untuk mencapai BEP beras yang harus diproduksi adalah sebesar 571,43 kg dengan biaya total sebesar 6.857.160 rupiah. B. Sumber modal dari pinjaman dengan sistem bunga 20%. TQ sama dengan 10 ton sama dengan 10.000 per kilo. TFC sama dengan 4 juta plus 20% dikali 54 juta sama dengan 14.800. TVC sama dengan 50 juta. AFC sama dengan 5 juta per kilogram. P sama dengan 12.000 per kilogram. Untuk mencapai BEP, TR sama dengan TC, maka
P kali Q sama dengan TFC plus TVC. P kali Q sama dengan TVC plus AFR kali Q dalam kurung. 12.000 dikali Q sama dengan 14.800 plus 5.000 kali Q. 12.000 Q sama dengan 14.800 plus 5.000 Q. 7.000 Q sama dengan 14.800. Q sama dengan 2.114,29 kg. TR sama dengan TC plus 25 juta 371.480. Jadi untuk mencapai BEP beras yang harus diproduksi sebesar 2.114,29 kg dengan biaya total sebesar 25.371,480. C. Sumber modal dari pinjaman dengan revenue sharing atau nisbah 40/60. TFI sama dengan 10 ton sama dengan 10.000 per kilogram. TFC sama dengan 4 juta, TVC sama dengan 50 juta. Maka FC-nya adalah 5.000 per kilogram dan P adalah 12.000 per kilogram. Karena biaya produksi itu ditanggung oleh pemilik modal, maka BEP itu akan dilihat dari perspektif pemilik modal. Untuk mencapai BEP itu adalah TR sama dengan TC, maka P kali Q sama dengan TVC plus TVC. P kali Q sama dengan TFC plus dalam kurung AFR kali Q. Dalam kurung 60% dikali 12.000 dikali Q sama dengan 4 juta plus dalam kurung 5.000 kali Q. 7.200 Q sama dengan 4 juta plus 5.000 Q. 2.200 Q sama dengan 4 juta. Q sama dengan 1.818,18 kg. TR sama dengan TC sama dengan 21.818.160 rupiah. Jadi untuk mencapai BEP beras yang harus diproduksi adalah sebesar 1.818.018 kg dengan biaya total sebesar 21.818.160 rupiah. D. Sumber modal dari pinjaman dengan profit sharing nisbah 90 dibagi 10. BEP akan terjadi sama dengan kondisi jika menggunakan modal sendiri, karena profit sharing hanya akan terjadi jika terjadi BEP. Q sama dengan 571,43 kg. TR sama dengan TC sama dengan 6.857.160 rupiah. Sekarang akan kita bandingkan analisis biaya ketiga sistem tersebut. Pada grafik itu terlihat nilai QRS lebih kecil dari QI. Karena profit sharing hanya akan ada setelah BEP. Maka nilai QI akan selalu lebih kecil dari QRS dan Q1 tanpa terpengaruh besar kecilnya nisbah bagi hasil dibanding bunga. Sedangkan nilai QRS bisa saja lebih besar dari QI, tergantung seberapa besar bunga dibandingkan dengan nisbah bagi hasil. Jika besar bunganya diturunkan, maka bisa saja terjadi QE lebih besar dari QRS. Nah, grafiknya itu bisa dilihat seperti di bawah ini. Baik, terima kasih kepada presentator. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.